jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Hai guys, welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Gak ada yang tahu. Makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Oke guys, hai. Wah, kita udah lama banget gak ketemu. Pastinya kalian udah tunggu-tunggu kita ini dong. Dan seperti biasa gue gak akan ngobrol sendiri. Kali ini minggu pertama bulan Februari 2023, kita masuk dengan suasana yang berbeda pastinya. Sesuatu yang baru gitu, dengan konten-konten yang hopefully bisa nemenin teman-teman untuk ya lagi kerja, lagi nyantai di rumah. Pokoknya sesuatu yang punya nilai, lebih punya visi gitu ya. Karena hari ini spesial banget. Saya gak ngomong sendirian pastinya. Kita akan ada di segmen Ngojay with Pastor. So, kalau gitu please welcome Pastor Fandi. Halo. Oke, halo kok, apa kabar kok? Halo semua. Kabarnya luar biasa pasti ya kok ya? Puji Tuhan. Oke. Nah hari ini nih guys, kita ngobrol sama beloved our pastor ya kan, sama gembala kita, yaitu sama Pastor Fandi tentunya. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang tadi gue bilang, bakal lebih punya nilai, lebih punya visi, sesuatu yang memang kita lagi bangun sama-sama. Dan di sini kok kan kalau di tempat kita sendiri, di gereja kita, memang yang Koko lagi sering suarakan adalah kita mau rebuild sesuatu, membangun kembali. Nah sebelumnya saya sama teman-teman di sini mau lebih firm lagi, lebih puguh lagi tahu awalnya muncul kata rebuild tuh gimana kok dari Koko pribadi. Mungkin kata rebuild itu kan sesuatu yang sebenarnya kita sering dengar. Tapi mungkin rebuild itu akhirnya menjadi sebuah rema, menjadi sebuah kalau bahasa kita mungkin pesan yang kuat dari Roh Kudus, dari Tuhan untuk khususnya kita semua, untuk di GBI PZ. Itu mungkin di akhir September ketika ada sebuah, ya bagi saya sebuah perjalanan rohani. Dan ketika pulang dari perjalanan ini, saya merenungkan dan tiba-tiba ada sebuah kata tentang rebuild, sebuah kata tentang membangun. Dan Tuhan ingatkan di dalam Matius yang pasal 16, di situ jelas tentang ketika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan ketika itu saya ngerti bahwa kita perlu membangun sesuatu di atas batu karang, di sesuatu yang kuat. Jadi disitulah akhirnya saya menjadi sebuah bisa dikatakan tujuan, menjadi sebuah tema kita ke depan bahwa ayo kita rebuild, membangun kembali, membangun dasar kembali. Oke, jadi Koko udah pertama kali dapet waktu di September itu ya Kok ya, pas lagi selesai dari perjalanan rohani Koko juga. Nah mau tahu tuh Kok, dari hari itu Roh Kudus bicara sama Koko, apakah Roh Kudus tiba-tiba langsung keluarin semua detail gitu, atau misalnya Roh Kudus kasih clue satu persatu apa yang perlu dibangun tersebut Kok? Ya saya sih cuman tipikal orang yang begini, pokoknya saya dapat sesuatu, saya mendapatkan impresi dalam hati, saya uji dan saya yakin saya harus lakukan ini, ya saya jalan dulu aja. Jadi saya sebenarnya nggak tahu juga sih mau apa, tetapi perjalanannya step by step, akhirnya saya mulai mengerti, saya mulai dibukakan bahwa oh ternyata yang perlu dibangun praise and worship misalnya, oh ternyata yang perlu dibangun doa, nanti kedepannya juga kita perlu membangun yang lain, membangun yang lain. Jadi saya rasa step by step kita akan membangun kembali apa yang menjadi dasar dari perjalanan kekristenan kita. Wow, jadi benar-benar Tuhan Roh Kudus tuh tuntun step by step ya Kok ya. Jadi nggak tiba-tiba ini kerjakan langsung semuanya, tapi step by step berurutan. Justru pas dilihat-lihat dari September sampai hari ini cenderung memang benar-benar yang tadi Kok bilang ya Kok, dari dasar diisi dibangun lebih kuat ya Kok. Nah tapi kalau saya boleh nanya nih Kok, kenapa menurut Koko waktu dapat impresi tentang rebuild, kan Koko juga uji hal tersebut ya Kok ya. Menurut Koko kenapa sih kok membangun kembali itu jadi sesuatu yang penting? Kenapa nggak kita membangun aja sesuatu yang baru, yang tetap punya nilai, tetap yang bagus, tapi kenapa kita perlu membangun kembali tersebut jadi satu hal yang penting kok? Sebenarnya kekristenan itu tanda kutip ya, tidak ada yang baru dari dulu sebenarnya.
tanda kutip, maksud saya bukan ajarannya, dasarnya itu sebenarnya hal-hal yang sudah dibahas ribuan tahun yang lalu. Nah, kenapa kita katakan membangun kembali? Karena memang kekristenan yang dibangun ribuan tahun ini memang dibangun dari beberapa fondasi yang kuat, fondasi yang menjadi disebutnya yang menjadi fondasi yang tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Jadi kita nggak mungkin membahas sepertinya tidak mungkin membangun sesuatu yang baru, karena sebenarnya kalau bicara tentang doa ribuan tahun yang lalu juga kita sudah bicara tentang doa. Tetapi hal yang menjadi baru adalah ketika itu menjadi revelation, ketika itu menjadi sebuah pewahyuan. Roma 10 ayat 17 kurang lebih berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu firman itu masuk atau berbicara kepada kita itu seperti ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang revealed dari dalam hati kita, dalam hidup kita, dan itulah menjadi yang saya katakan rema, itu mungkin yang dikatakan sebagai sebuah pewahyuan, revelation, yang akhirnya itu menjadi dasar kita melangkah ke depannya, begitu. Oke, atau pada dasarnya mungkin bisa disebut juga kita kayak balik lagi sama nilai dasarnya ya kok, esensinya ya kok. Nah kalau gitu, tapi sebetulnya menurut pandangan kok pribadi, gereja masa kini gitu ya kok, apa kita yang terlalu sibuk sama program, sibuk sama kegiatannya sampai akhirnya kadang pujian penyembahan, misalnya tadi sebagai contoh yang kok sempat angkat, akhirnya kita lihat oh pujian penyembahan A, B, C, D, E banyak banget sampai akhirnya satu hal yang perlu di-rebuild itu emang esensi penyembahannya sendiri misalnya kok, atau seperti apa kok? Ya menurut saya intinya esensi. Jadi selama ini mungkin kita nggak perlu bicara yang lain, tapi kita mungkin pusing sama gayanya. Kalau ini bicara musik ya, aransemennya, kata-katanya dan sebagainya. Nggak salah kita membangun sesuatu yang bagus, tetapi esensi dari praise and worship adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bersemayam atas umatnya, atas pujian di atas pujian umatnya. Jadi tujuan kita menyembah, memuji Tuhan memang tujuannya adalah Allah ditinggikan. Tetapi Alkitab berkata kalau waktu Allah dipuji, Dia hadir dalam kehidupan kita. Nah esensinya adalah kehadiran Tuhan. Jadi waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita menikmati kehadirannya? Apakah kita mendapatkan kehadirannya? Kita seringkali dikecohkan dengan berbagai hal, ya, dengan hal-hal yang bentuk luar, tetapi esensinya kita tinggalkan. I see. Ya, jadi lebih kebayang sih kok. Maksudnya memang kita lagi membangun yang dasarnya lagi ya kok, ibaratnya tadi. So, kalau gitu kok, kalau tadi kok udah sedikit spill, kita bakal bangun pujian penyembahan, bangun doa, dan masih banyak lagi yang kita bakal step by step, khususnya di tahun 2023 ini. Tapi kalau boleh tahu nih dari Koko pribadi, yang Koko rasa ini yang paling urgent, ini yang paling penting untuk dibangun sebagai, apalagi tadi bilang fondasi paling bawah, menurut Koko apa aja nih kok yang perlu kita sama-sama aware nih, kita bangun sama-sama? Sebenarnya secara umum ada kalau kita bicara GBI Pizat, GBI Pizat itu punya 4 pilar yang perlu kita bangun kembali. Ya 4 pilar ini nggak perlu, mungkin saya perlu sebut. Yang pertama adalah bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang doa, pujian, penyembahan. Yang kedua bicara tentang firman Tuhan, Bible study. Kita harus belajar Alkitab. Kita perlu untuk dalam di Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Kita harus balik ke apa yang menjadi esensi dari sebuah kelompok sel, connect group dan sebagainya. Dan yang keempat adalah memenangkan jiwa, misi. Bahwa tujuan gereja pada akhirnya adalah memenangkan sebanyak mungkin manusia untuk datang kepada Tuhan Yesus. 4 hal ini akan menjadi penekanan utama bahwa gereja ini harus dibangun dari 4 hal ini untuk bisa berdiri kuat. Yes, oke, ada 4 pilar teman-teman. So, kalau misalnya nih kok tadi salah satu yang saya pengen juga notice yaitu tentang yang nomor 3 tuh, tentang komunitas, tentang gereja kita juga. Bahwa di sini salah satu yang juga tadi saya ngobrol sama Koko, ternyata di bulan Februari ini yang salah satu kita mau fokusin juga adalah bicara tentang My Church, My Home. Betul ya kok ya? Apalagi memang di bulan Februari ini teman-teman, GBI Set, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita boleh menginjak 5 tahun. So, pengen tahu dulu nih kok, sebelum kita bicara terlalu panjang lebar tentang ini, pengen tahu dulu menurut Koko nih, kalau di gereja masa kini gitu ya, kira-kira ada nggak sih kok perbedaan orang-orang mungkin di generasi orang di atas Koko, generasi Koko, generasi yang di bawah Koko gitu ya, dengan cara mereka bergereja, ada perbedaannya nggak sih kok? Iya, setiap generasi pasti ada perbedaannya. Generasi di atas saya
saya rasa para pemimpin, para senior yang saya lihat mereka jauh lebih punya dedikasi dalam beribadah. Mereka nggak pakai perasaan, mereka nggak pakai mood, tapi mereka lebih karena sebuah tradisi mereka ke gereja. Nah, generasi saya itu lebih cair, artinya begini, bahwa ke gereja itu akhirnya menjadi sebuah pilihan. Tetapi waktu kita mulai memilih, kita akan jalani terus. Nah, mungkin kalau saya boleh menilai generasi di bawah saya, mereka ke gereja itu karena mood. Bukan karena pilihan, apalagi komitmen. Tapi karena moodnya, perasaannya, lagi males lah, nggak mau, lagi pengen lah, nggak mau. Jadi saya rasa setiap generasi pasti ada masalah dan ada tantangannya masing-masing. Ya, kadang-kadang terlalu komitmennya bagus, tetapi kadang-kadang udah nggak ada lagi rasanya. Ya, pilihan bagus, tapi kadang-kadang akhirnya kita terlalu jadi saklek juga, terlalu ekstrim kadang-kadang. Tapi pakai mood, ya satu sisi berarti kita ke gereja waktu memang kita niat, tetapi harusnya sih nggak pakai mood. Niat itu harus ditekankan terus-menerus begitu. Jadi setiap generasi pasti ada permasalahannya, ada sedikit perbedaannya. Itu mungkin contoh sedikit saja mengenai perbedaan antar generasi. Oke, kalau gitu yang jadi tantangan Koko nih, Kok kan ibaratnya Koko hari ini juga melayani di gereja yang semua generasi ada di sini kok. Kalau gitu Koko untuk menghadapi tantangannya atau mungkin apa yang juga sekaligus bisa disampaikan buat kita yang mendengarkan, apa nih kok biar kita tuh punya satu pandangan yang benar bahwa ya gereja ini adalah rumah saya dan saya juga bukan untuk datang semutnya aja, seperti itu kok. Nah, saya berdoa dan saya berharap bahwa tema bulan Februari ini memang bertepatan dengan 5 tahun dari GBI Piset, bicara My Church, My Home, bicara tentang saya rindu bahwa gereja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita semua, bahwa gereja itu rumah bagi kita semua, ya, bahwa gereja itu tempat di mana kita dilatih bagi kita semua. Gereja adalah tempat kita diajar nilai-nilai kehidupan. Gereja adalah tempat di mana kita berkumpul bersama dan akhirnya berfellowship, bahkan di situ juga kita bersama-sama untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi gereja adalah tempat di mana seperti rumah, di mana ya kita bisa sibuk dengan banyak hal, kita bisa sibuk dengan pekerjaan, dengan studi kita, dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi pada akhirnya sesibuk-sibuknya kita pasti pulang ke rumah. Nah, sama dengan gereja, sesibuk-sibuknya kita harus ada rumah. Kita nggak bisa cuma sekedar, oh saya online. Oke, saya nggak menyalahkan yang online. Walaupun banyak orang yang online, itu saya akhirnya bertanya, investigasi, dan ternyata ya mereka cenderung hanya sekedarnya dalam beronline, ibadah online. Saya nggak bilang ibadah online salah, tetapi gereja adalah rumah. Ada fisiknya, tempat kita bersekutu dengan yang lain. Bahkan di dalam gereja harus diakui, mungkin juga ada konflik, tetapi konflik itu baik. Alkitab bicara tentang besi menajamkan besi. Di situ kita belajar bagaimana merespon setiap permasalahan, bagaimana merespon setiap tantangan yang ada di dalam, sekalipun itu gesekan antar jemaat, antar pengurus dan sebagainya. Tapi itu baik untuk melatih kita menjadi lebih dewasa. Sama seperti rumah, adik kakak berantem, ya, tapi sudah suatu hari kita harus realize bahwa itu saudara kita. Berantem ya berantem, wajar, tapi nggak boleh berkelanjutan. Begitulah, itu idealnya rumah kan, begitu ya. Betul Pak. Ya, mungkin itu ya kurang lebih. Oke, jadi nggak bisa dipungkiri memang kita mau melahirkan My Church, yaitu benar-benar kita jadiin itu seperti rumah ya Pak ya, yang dimana tempat kita untuk bersekutu bareng-bareng, punya hubungan satu sama lain juga, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk adanya saling gesekan untuk yang tentunya mendatangkan kebaikan untuk saling mendewasakan akhirnya. Oke, itu poin yang menarik banget teman-teman. So, jadi pengen nanya gini nih kok, dalam pelayanan Koko nih kok, dalam membangun gereja ibaratnya, biasanya nih kok dalam membangun gereja untuk jadi suasana rumah, biasanya apa sih kok yang tantangan yang paling sulit kalau menurut Koko? Tantangan yang paling sulit, saya rasa seperti juga di rumah, artinya rumah keluarga yang ini ya, keluarga kita yang asli, yang suami istri anak begitu. Saya rasa tantangannya sama, adalah bagaimana komunikasi ya Kok. Bagaimana membangun sebuah relationship yang memang susah. Tantangan manusia itu kan relationship. Nah tapi ini kok buat saya Koko
ya personal ya kok, buat saya kok terlalu hebat untuk ngadepin yang ini kan sebetulnya bukan nggak ada hubungan secara persaudaraan, bahkan secara darah ya maksudnya ya kok ya. Tapi maksudnya kok bisa membangun orang-orang di sini, orang-orang tetap bersama-sama. Dan kira-kira menurut Koko apa sih yang bahkan mungkin kita perlu sadarin ini biar mungkin kita bisa membantu meringankan apa yang menjadi bebannya Koko untuk menyatukan kita di gereja ini kok. Ya sebenarnya bukan saya hebat sih, tapi karena mungkin saya hanya menjalankan apa yang menjadi panggilan. Saya sendiri nggak punya tips, nggak punya trik. Apa ya? Kalau ditanya teman-teman, bagaimana sih membangun sebuah gereja? Saya juga masih jauh dari yang disebut sempurna, masih jauh disebut baik, masih membangun. Kita juga sama-sama di tempat ini. Tetapi mungkin yang saya bisa pesankan adalah yuk kita jangan malas atau jangan lelah untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Wow. Membangun sebuah hubungan, membangun sebuah gereja yang isinya hubungan adalah sesuatu yang memang susah, sulit. Ya, akan lebih mudah membangun gereja sesuai protap. Ada SOP-nya. Oh, 1, ya misalnya orang baris. 2, harus salaman ya 3 menit misalnya. 3, oh kita nyanyi 1 lagu. 4, kita udah ya katakan semua amin. Kalau ada protap jauh lebih gampang. Kita nggak urusan sama perasaan orang. Kita nggak ada urusan sama pribadi orang. Kita punya protap 1, 2, 3, 4. Asal ikutin protap jadilah gereja. Nah masalahnya gereja adalah organisme. Organisasi hanya membantu untuk organisme ini menjadi rapih. Tetapi bukan organisasi yang harus jadi kedepankan, tapi organismenya yang harus dikedepankan. Nah, membangun organisme seperti juga membangun hidup kita gak mudah. Ada di situ harus sabar, di situ kita harus mengalah, di situ kita harus menguasai diri, di situ kita harus bicara tentang murah hati, di situ kita bicara tentang kesabaran, di situ kita bicara tentang sukacita dan sebagainya. Kalau saya sebut mungkin 9 buah roh harus terjadi di situ. Nah, jadi membangun hubungan itu bukan sesuatu yang mudah. Membangun gereja itu bukan sesuatu yang mudah. Mudah kalau kita sekali lagi hanya membangun dari luar ya. Yang penting banyak orang, yang penting hebat tampilannya. Tetapi apakah ada esensinya? Apakah ada hubungannya? Apakah kesetiaan jemaat itu dikarenakan hanya karena bangunan yang indah, atau mereka memiliki hubungan satu dengan yang lain, terutama dengan Tuhan? Nah, mungkin itulah ya. Ya, oke. Dan saya nangkep dan hopefully teman-teman juga nangkep bahwa untuk membangun my church, my home, salah satu bagian kitanya adalah untuk jangan lelah, jangan berhenti untuk mencoba lagi untuk membangun hubungan tadi ya kok ya. So, kita udah tahu bahwa ternyata membangun gereja ini pada dasarnya memang juga udah gak mudah. Apalagi kita sama-sama di komunitas ini, di gereja ini, kita mau jadi ini sebagai rumah kita. Kalau tadi Pastor Fandi bilang, jadi tempat terakhir untuk kita lagi-lagi balik lagi ke sini selain untuk ngalamin Tuhan, tapi juga untuk saling bersekutu juga. So, kalau boleh tanya nih kok, ini kan secara esensinya kita udah dapat nih kok. Tapi kalau boleh tahu dari kita membangun tentang my church, my home ini, mungkin antara jangka pendeknya dulu nih kok, kira-kira apa sih yang Koko harapin? Apa sejauh, yang penting jemaat semua ada yang terlibat pelayanan, gak ada yang diem, atau mungkin ternyata harapannya jauh lebih dari hanya terjun dari pelayanan kok? Ya pasti tujuan akhir, kalau menurut saya, tujuan akhir dari sebuah gereja adalah sebanyak mungkin manusia diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Timotius. Di situ dikatakan bahwa kerinduan Tuhan adalah sebanyak mungkin manusia diselamatkan. Pada akhirnya gereja itu dibangun menjadi kuat. Kita membangun dasar, membangun hubungan, melatih diri kita satu dengan lain. Gereja menjadi kuat. Pada ujungnya adalah kita harus melihat bahwa ada masih banyak orang di luar gereja yang perlu dijangkau untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk mereka pun mengalami Tuhan Yesus, untuk mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu tujuan besarnya nggak hanya sekedar wah kita nyaman, kita enak di gereja, pelayanan. Kalau bagi saya kita nggak di situ, itu hanya satu step di awal. Tetapi pada akhirnya kita bicara tentang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke tempat ini. Artinya gereja ini pasti akan diperluas. Gereja ini punya tujuan untuk menuai sebanyak mungkin manusia, menarik sebanyak mungkin manusia. Bahkan saya ada sebuah ayat di dalam Lukas pasal 14 ayat 27 kalau nggak salah ingat, itu dibilang begini, paksa semua orang datang supaya rumah Tuhan itu penuh. Nah, artinya paksa di sini bukan kita memaksa, tetapi menjangkau. Jadi pada akhirnya kita bicara tentang manusia.
Ya, ada berapa banyak manusia yang bisa kita jangkau. Mungkin kapasitas Tuhan berikan kapasitas kita 500, kita harus kembangkan jadi 500. Tuhan kasih kapasitas ke 1000, mungkin suatu hari kita harus kembang sampai angka 1000. Atau mungkin mengembang sampai angka 5000 atau seterusnya dan seterusnya. Saya juga belum berpikir jauh ke sana, tetapi step demi step kita melangkah ke sana. Dan itu nggak boleh terpisahkan dari tujuan gereja. Wow, oke. Dan dia tadi saya sempat nge-highlight lagi satu kalimat yang Koko pernah sebut juga di waktu yang lalu tentang paksa sebanyak mungkin orang untuk masuk ke rumah Tuhan agar rumah Tuhan penuh. So, kayaknya ini salah satu memang yang kayaknya Koko banget juga. So, boleh nggak Koko kasih kita dorongan? Kenapa sih ini tuh bukan cuma tugasnya Ko Fandi sendiri, bukan cuma tugas pengurus atau connect group leader, tapi itu tuh tugas semua jemaat bahkan. Ya, karena itu panggilan semua kita orang Kristen sebenarnya. Matius 28 ayat 19-20 kurang lebih berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah, di situ dikatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah ini bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk pengurus gereja, perintah ini untuk semua jemaat. Ya. Kenapa kita membangun dasar? Kenapa kita perlu Bible study? Kenapa kita perlu cell group? Ya, CG, connect group. Karena di situ kita diperlengkapi, kita dibangun, kita membangun satu hubungan satu dengan lain dengan tujuan akhirnya adalah melalui gereja yang kuat akan banyak orang yang dimenangkan. Jadi gereja nggak bisa nggak memenangkan jiwa. Ya. Gereja nggak bisa berhenti untuk mencari jiwa. Gereja berhenti mencari jiwa. Seluruh, bagi saya, gairah bergereja jadi hilang. Karena pada akhirnya kan yang membuat kita, kenapa sih mau terus jalan? Kenapa sih mau terus di sini? Kenapa sih mau terus melayani di gereja? Saya mungkin tahun ini bisa dibilang 28 tahun saya di gereja. Wow. Dan hampir sebagian besar saya terlibat pelayanan. Nah, apa nggak lelah? Lelah, capek. Tetapi karena saya punya tujuan yang dirindukan Tuhan adalah sebanyak mungkin manusia dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Mereka lahir baru, mengalami perubahan dalam hidupnya. Rasanya gak akan pernah bisa berhenti kalau tujuan akhir kita seperti itu. Ya. Karena manusia terlalu banyak untuk kita untuk kita stop, berhenti untuk melayani mereka dan untuk menjangkau mereka. Ya, jadi memang ini adalah tugas kita semua ya Ko ya. Memang karena firman Tuhan ngomong bukan cuma buat orang-orang tertentu, tapi buat kita semua. So teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang masih bertanya-tanya gimana caranya, atau misalnya teman-teman juga nanya kenapa saya harus masih melibatkan diri sejauh itu sampai menjangkau sebanyak mungkin orang, ini yang bakal kita bangun teman-teman. Mungkin nggak langsung tiba-tiba detail kita satu hari selesaikan ini yang bakal kita bangun. Tadi tetap Pastor Fandi bilang step by step agar kita semua sama-sama mengerti bahwa my church is my home. Ternyata bukan cuma sejauh kita terjun pelayanan, tapi benar-benar sampai kita menjangkau orang-orang di luar sana agar rumah Tuhan penuh. Nah, Ko Fandi, yang berikutnya nih, Piset ini memasuki 5 tahun. Kalau Ko Fandi sendiri ada dapat something gak sih kok dengan 5 tahun ini? Mungkin boleh dibagi sama kita semua. Ya, sedikit aja palingnya. Saya percaya di angka 5 adalah angka anugerah. Artinya gitu ya, biar kebanyakan orang-orang angka-angka di Alkitab yang berhubungan dengan angka 5 itu bicara anugerah. Jadi bagi saya ambil positifnya saja dan saya tangkap bahwa memasuki tahun yang kelima kita akan melihat ada begitu banyak anugerah dan perkenanan Tuhan yang akan menyertai kita. Akan ada hal-hal yang artinya bukan segala sesuatu dimudahkan, tetapi waktu akan ada jalan-jalan yang waktu kita melangkah, kita berjuang, ada jalan-jalan yang akan terbuka. Amin. Ada hal-hal yang terbuka. Gereja ini saya percaya akan menjadi salah satu gereja yang akan menjadi jawaban bagi at least bagi generasi kita ya, bagi generasi Alan, bagi generasi saya juga, atau mungkin generasi anak saya yang masih kecil. Jadi biarlah gereja ini menjadi jawaban bagi semua generasi, seperti apa yang memang dari awal gereja ini dibangun ya, bahwa di dalam Mika 4 ayat yang pertama bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi mengatasi bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan berduyun ke sana. Karena ada pengajaran ayat 2-nya dikatakan di sana. Ada sesuatu yang dibangun di situ. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa gereja ini harus bisa menjadi dampak. Ya, menjadi dampak di 7 gunung. Apa maksudnya 7 gunung? Itu bicara berdampak di edukasi, pendidikan, berdampak dalam dunia politik, hukum, berdampak dalam dunia kesehatan, berdampak dalam dunia entertainment, berdampak dalam dunia gereja, artinya dalam hal-hal bergereja juga,
berdampak dalam sport, dan berdampak di dalam bisnis. Wow. Jadi saya pikir waktu kita menjadi gereja yang berdampak, kita akan menjadi dampak bagi generasi demi generasi. Dan dimulai dari tahun kelima ini saya percaya kita akan spread it out. Artinya akan bawa ini keluar. Oke, so kita pastiin sama-sama tangkep hal ini ya teman-teman, bahwa gereja yang ada dalam rumah kita ini, kita nggak akan hanya melulu bicara tentang gereja dalam, tapi kita harus mengimpactkan ini keluar sana. Oke teman-teman, karena ini juga kita masuk 5 tahun dan ini rasanya wah happy sekali gitu ya. So kita akan secara simbolis kita akan berdoa buat GBIPZ, tapi nggak cuma berdoa. Tunggu sebentar, Fandi, saya punya sesuatu. Wah, happy birthday buat GBIPZ. Mana penonton? Ya. Oke, boleh kok kita tiup lilin ya. Habis itu nanti kok berdoa bersama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. Alright. Happy birthday tentunya bukan cuma buat kita berdoa di sini, tapi buat kalian semua. Kalian adalah bagian dari kami gitu ya. Oke, so mungkin sebagai penutup dari obrolan ini ya, wah rasanya teman-teman pasti belum siap untuk berpisah ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena yang tadi saya bilang kita membangun nilai yang My Church My Home ini nggak sekali jadi di sini teman-teman, kita perlu ketemu lagi. So pasti teman-teman jangan ya kayak tadi kalau Pastor Fanny bilang jangan ada mut-mutannya, pasti datang terus biar kita bisa sama-sama belajar. So boleh nggak kok berdoa kita sama-sama mengimani ya teman-teman untuk GBIPZ 5 tahun ini, kok berdoa buat gereja ini kok. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada di hari ini di mana Tuhan berikan kesempatan bagi GBIPZ memasuki usia yang kelima. Tuhan, terima kasih untuk seluruh tantangan, untuk seluruh perjalanan 5 tahun ini. Kami melihat bagaimana Tuhan memelihara kami di balik semua dinamika yang ada Tuhan. Terima kasih untuk semua proses, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan Tuhan kami alami sepanjang 5 tahun ini. Tetapi kami tahu bahwa memasuki tahun kelima ini kami melihat anugerah Tuhan. Amen. Kami melihat perkenanan Tuhan ada atas kami. Tuhan, kami percaya melalui gereja ini Tuhan kami akan melihat pertumbuhan. Amen. Kami akan melihat sebuah gereja yang kuat, gereja yang dibangun, membuat jemaat Tuhan dibangun menjadi orang-orang yang dari orang-orang yang bukan siapa-siapa, orang-orang yang mungkin bodoh bagi dunia, tapi dibangun di tempat ini mereka menjadi orang-orang yang kuat. Amen. Orang-orang yang bisa berdampak di dunia mereka Tuhan. Tuhan, menjadi orang-orang yang berarti di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa, kami berdoa Tuhan sekali lagi biar perkenanan-Mu yang memimpin kami. Amen. Biar Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami. Tuhan, tolong kami. Kami nggak mungkin tanpa Tuhan. Kami minta hadirat-Mu. Kami minta kuasa-Mu Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah selama ini bergabung ataupun mereka yang masih belum Tuhan untuk mau ke gereja. Tuhan, ini kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang terus memberkati. Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati yang belum mau ke gereja untuk mereka kembali ke gereja untuk mengalami Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wow, luar biasa banget teman-teman. Pasti teman-teman yang juga bersuka cita kita masukin 5 tahun ini, boleh komen dong, kasih kue, kasih apa di komentarnya ya teman-teman ya. So, thank you banget Ko Fandi, boleh ngobrol-ngobrol dan kita akhirnya diingetin lagi betapa pentingnya untuk menjadikan gereja Tuhan ini adalah ya rumah kita sendiri kok, untuk mengalami Tuhan, untuk kita sama-sama bersekutu. Dan tadi pesan yang benar-benar buat saya kena banget adalah ayo teman-teman jangan berhenti untuk terus nyobain lagi, karena relationship ini kita perlu terus diasah, dibangun lagi teman-teman, biar gereja ini rasanya layaknya rumah yang paling nyaman teman-teman. Wow, oke, Pak Fandi, sebelumnya saya mau kasih pengumuman dulu sebelum kita berpisah nih ya. Buat teman-teman jangan lupa follow media sosial kita teman-teman. Yang pertama tentunya YouTube kita nih ya kan, di subscribe ya kan, biar teman-teman juga bisa saksiin terus ngojai berikutnya. Pastiin jangan lupa dikasih klik juga nih tombol loncengnya. Dan juga teman-teman boleh follow Instagramnya GBIPZ Community dan juga GBIPZ_Youth Community. Kita juga punya komunitas badminton. Siapa yang suka olahraga? Ayo kita olahraga bareng-bareng teman-teman setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore di Bika Soga Sports Center. Dan kita open recruitment nih buat teman-teman yang mau tergabung di dalam production team. Wah, belajar nih setup, belajar alat, wah semuanya deh pokoknya. So pastiin teman-teman tergabung. Anak-anak muda jangan ditahan nih skill-skillnya. Dan yang terakhir,
Sebelum kita berpisah, jangan lupa moto kita, stay positif, bye-bye halusinasi. Dah. Thank you Komandi. Bye guys. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.